jumpa. Video berikut ini akan memberikan contoh bagaimana melakukan percakapan coaching dengan alur percakapan Tirta secara daring. Mohon perhatikan bahasa tubuh coach saat mendengarkan coaching dan jangan lupa menggunakan fasilitas online yang mengharuskan Anda melakukan percakapan verbal. Selamat menyaksikan. Selamat sore Melin. Sore Mbak Dita. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu nih sore ini. Sama-sama Mbak Dita. Kita akan coaching sebentar nih Melin. Kamu pengen ngomongin apa nih sore ini? Aku pengen ngomongin soal kerjaan aku. Jadi kan saat ini aku lagi jadi project support di kantor aku kayak gitu. Aku mau ngomongin supaya gimana sih caranya supaya aku bisa lebih fokus gitu saat mengerjakan tugas-tugas aku dan peran-peran aku saat aku menjadi project support itu gitu. Oke, jadi kamu sekarang jadi project support di kantor dan gimana caranya supaya bisa lebih fokus saat ngerjain tugas. Ya, gitu? Betul. Karena ini percakapan singkat, apa yang pengen Melin dapat di akhir percakapan singkat kita, Melin? Aku pengen jadi saat aku mengerjakan tugas-tugas aku nantinya itu aku bisa lebih fokus dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu kayak gitu. Oke, fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu. Jadi gimana caranya supaya bisa fokus dan bisa mengurangi kesalahan yang tidak perlu gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Buat Melin, ciri-cirinya Melin fokus itu apa sih? Saat aku benar-benar bisa jadi kayak nggak gampang diganggu gitu, maksudnya aku tuh kadang suka mudah ke distract gitu ya. Kalau aku lagi fokus itu ada distraksi apapun itu nggak akan membuat aku jadi terganggu kayak gitu. Itu aku saat lagi fokus gitu. Oke, jadi kalau fokus kamu nggak gampang keganggu. Nah, kalau idealnya kayak gitu tuh, sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Melin nggak bisa fokus yang jadi nggak terganggu dengan macam-macam itu? Apa yang biasanya ngeganggu jadinya? Yang biasanya ngeganggu itu mungkin kalau ini ada hal-hal yang di luar dugaan kayak gitu. Ada kejadian-kejadian di luar dugaan yang bikin jadi harus memikirkan suatu hal yang apa nih yang harus dilakuin kayak gitu. Jadi itu sih biasanya ganggu kalau ada hal-hal yang di luar dugaan. Oke. Kalau sekarang kalau ada kejadian di luar dugaan, kamu biasanya apa reaksinya? Biasanya sih aku kalau emang benar-benar harus membutuhkan tindakan cepat gitu ya, aku akan ngelakuin sesuai apa yang terjadi saat itu kayak gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin aku nggak fokus adalah aku jadi melupakan tugas aku yang sebelumnya harus aku kerjain kayak gitu. Jadi aku mendahulukan hal yang mendadak Tidak itu. Terduga tadi. Gitu. Seperti itu. Nah, kamu sendiri pengennya gimana nih kalau ternyata dalam suatu kerjaan gitu ya ada sesuatu yang mendadak, kamu pengennya gimana nih idealnya? Idealnya ya aku bisa ngerjain yang mendadak itu dan tapi aku juga tidak jadi mengesampingkan kerjaan yang harusnya aku kerjakan kayak gitu. Oke. Jadi pengen bisa ngerjain yang mendadak itu tanpa melupakan yang harusnya juga kamu kerjakan gitu ya? Kayak gitu. Jadi menyeimbangkan antara yang mendadak dan yang memang seharusnya dikerjakan seperti itu. Oke. Kalau sekarang nih, kalau ada situasi kayak gitu, apa yang Melin pikir akan bisa membuat Melin tidak melupakan apa yang Melin harus kerjakan, meskipun ada yang mendadak datang? Mungkin
apakah aku harus mencatat atau mungkin misalnya kalau kayak aku mengerjakan sesuatu di laptop gitu, aku buka kerjaannya itu, jadi kapanpun aku melihat laptop aku ingat kayak gitu, atau lebih ke apa ya, lebih tenang saat aku menghadapi suatu hal yang mendadak itu, jadi aku masih tetap on track gitu, jadi nggak lupa sama yang harusnya aku kerjain, kayak gitu sih kayaknya. Oke. Jadi ada 2 ya tadi, nyatet, gitu ya. Satu lagi bersikap lebih tenang. Iya. Ya. Ada lagi nggak menurut kamu yang bisa bikin kamu nggak lupa gitu? Oke, ngerjain yang ngedadak ini kan pasti dikerjain duluan nih, kalau yang ngedadak pasti ya. Kalau lihat ini kamu, cuma jangan sampai lupa gitu sama yang harus. Apalagi? Ada lagi nggak? Apa ya? Kayaknya itu sih Mbak paling itu 2 ya. Dua itu. Kalau kapan nih ada event paling dekat? Minggu ini hari Jumat. Oke. Nah, kalau dalam event yang paling dekat itu, Melin mau coba nih di antara 2 ini, bikin catatan sama satu lagi bersikap tenang. Mana yang paling mungkin Melin lakukan di event itu supaya tadi tetap bisa fokus? Yang paling mungkin sih kayaknya bikin catatan ya Mbak, karena kalau bersikap tenang kan itu saat kejadian hari H-nya kita nggak tahu gitu apa yang mungkin terjadi kayak gitu. Jadi paling mungkin sih yang paling bisa di-prepare adalah si membuat catatan itu. Oke. Catatannya harus kayak apa nih Melin? Mungkin catatannya harus terperinci gitu, misalnya saat kayak misalnya kalau ada rundown itu ada catatan-catatan untuk apa aja yang harus aku lakukan saat di acaranya lagi apa kayak gitu. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oke. Siapa yang bisa bantuin kamu untuk bisa menjaga kamu ada catatan tapi juga nanti beneran bisa balik ke catatan itu? Ada yang perlu ngebantu kamu nggak di area itu? Mungkin rekan sekerja aku, PM-nya mungkin gitu. Bisa dimintain tolong gitu ya. Tolong, ya. Oke. Aduh, sayang sekali ini waktunya udah mau habis nih Meli. Iya. betul Mbak. Di titik ini apa yang kamu dapat dari percakapan kita? Untuk aku bisa lebih fokus, lebih menjaga supaya aku bisa menghadapi masalah-masalah mendadak, tapi juga tidak melupakan apa yang harus aku kerjakan. Aku bisa membuat catatan apa yang harus aku lakukan, terus juga bisa minta bantuan sama rekan sekerja untuk bantu mengingatkan, atau mungkin membantu saat ada hal kejadian mendadak itu mungkin nggak aku jadi beban sendiri kayak gitu, atau gimana. Oke. Kapan tuh mulai dikerjainnya? Mungkin sebelum hari H kali ya, jadi lebih yakin gitu, jadi H-1 gitu misalnya. Jadi di event yang besok ini? Iya, yang event yang besok ini gitu. Oke. Baiklah Melin, terima kasih banyak loh. Aku mau ceritanya nih minggu depan kita ketemu lagi ya. Pengen tahu gimana Kak Melin bisa handle semua dengan catatannya itu sehingga nggak jadi hilang fokus lagi. Dan mudah-mudahan eventnya lancar ya Melin ya. Amin. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama.